Selamat siang Bu Faiza. Suaranya bisa jelas terdengar? Assalamualaikum pada Mora sama Bu Fitri. Iya, jadi aku mau ini ya. Nah, jadi mungkin kalau Bu Fitri udah tahu ya sama Kak James yang udah saya beritahukan duluan. Cuman mungkin pada Mora yang belum tahu. Jadi ceritanya ini praktikumnya tetap dilaksanakan nih Pak. Tapi praktikumnya dilaksanakannya by virtual. Jadi kebetulan saya itu ketemu website. By the way, suara saya kedengaran nggak ya Pak? Halo? Halo? Kalau dia putus, Mbak. Gimana? Kalau dia aku putus-putus. Oh, putus-putus ya. Kalau pada Mora gimana, Pak? Pada Mora ada nggak ya? Halo? Oh, bisa jelas. Oke. Ya, wes. Nah, jadi ini tadi mungkin sempat keputus ya sinyal, sekarang sudah mulai jelas. Nah, jadi praktikumnya itu kebetulan kan
aku ketemu website yang dari sebuah universitas lah ya, dia kasih virtual laboratorium untuk kita bisa tetap melaksanakan praktikum, karena ya apa kan nggak enak ya SK praktikumnya sudah ada, jadi kalau nggak dilaksanain kasihan mahasiswanya. Jadi kemarin itu 2 minggu yang lalu aku udah kasih pengantar praktikum sama mahasiswa ya, praktikumnya ngapain aja. Di teknis pelaksanaan kurang lebih seperti ini nih, ada 10 sesi, 1 sesi pendahuluan, 1 sesi pretest, ini kebalik ya, sorry, ini harusnya ada 5 sesi. Ini ada 5 sesi virtual praktikum, kemudian ada 2 sesi asistensi laporan nih di sini. Oke, nah ini yang pendahuluan sama yang pretest udah dilaksanain. Pendahuluan kan 2 minggu lalu ya. Nah, pretest itu baru banget tadi pagi jam 10. Nah, berarti mulai minggu ini kita mulai nih sesi virtual praktikumnya. Nanti dilanjutin dengan asistensi laporan dan juga post test online. Nah, ini kebetulan aku udah bagi-bagi kelompoknya, total itu ada sekitar 20 kelompok. Nah, kebetulan ini ada website yang nanti aku kasih aja ini, mungkin nanti Bu Fitri sama Padamora bisa cek secara mandiri websitenya, tapi kurang lebih aku tunjukin seperti ini. Jadi di sini kita ada kita ada 5 jenis praktikum. Yang pertama itu ada praktikum perpindahan panas secara konduksi, kemudian ada konveksi alami, terus juga ada perubahan fasa, terus juga ada radiasi benda hitam, sama perpindahan panas secara radiasi. Jadi ini 5 sesi praktikum itu dilaksanakan karena ada 5 jenis modul yang harus kita lakukan. Nah, di sini ini kira-kira tampilan dari website virtual laboratoriumnya. Ini kan ada banyak modul nih. Tadi kan kita milihnya cuma 5 modul aja. Yang kita pilih itu radiation, kemudian conduction, natural convection, sama exchange, sama ini black body radiation. Ini misalkan ya, kalau misalkan aku katakanlah ingin memulai heat transfer by conduction dulu nih. Nah, ini di sini tuh ada dasar teorinya, tujuan, dan segala macam. Nah, di sini tuh ada lengkap nih caranya gimana cara kita menjalankan virtual pengukuran laboratorium ini. Ini kebetulan dia tujuannya untuk mendapatkan nilai produktivitas termal nih di sini dari berbagai jenis material. Ini kebetulan juga prosedurnya itu sama banget kalau kita punya alat yang aslinya gitu. Jadi ya sense-nya untuk mendapatkan kualitas praktikum yang baik dapatlah dari virtual laboratorium ini gitu. Nah, ini juga ada lembar observasinya, nanti coba dipelajarin secara lebih detail secara mandiri. Nah, ini bagian untuk simulatornya. Jadi kurang lebih gini nih. Misalkan ya, kita buka. Nah, di sini nanti mungkin aku akan kasih tahu teknikal gimana nanti mahasiswa itu akan bervariasi ya antar kelompok dari pengerjaan praktikumnya gitu ya, untuk satu sesi. Misalkan sesi 1 itu kan kelompok 1 sampai kelompok 5, sesi 2 kelompok 6 sampai kelompok 10 gitu kan, sesi 3 11 sampai dengan 15, sesi terakhir 16 sampai dengan 20. Nah, itu per sesi divariasikan jenis-jenis materialnya gitu. Nah, itu di sini nanti kita bisa nih nentukan nih diameternya berapa. Misalkan ya, ini misalkan aja diameternya sekitar 13 cm, tebalannya sekian, ini juga ada pot water temperaturnya. Nah, di sini tuh kita kalau misalkan nanti Ibu sama Bapak membaca prosedurnya secara lebih detail, nanti mereka tuh mengarahkan kita untuk mengaktifkan ya tombol si GH sama MH-nya ini untuk ngatur sumber listrik lah istilahnya ya. Diaktifkan. Nah, di sini juga ada T1, nggak kelihatan ya di sini ya. Kita centrengkan dulu. Oh, sorry, ini volt voltage-nya harus sama. Harus bisa di-on-kan. Nah, ini ada T1, ada T2 gitu. Jadi ini dibiarin sampai dengan menitnya sampai dengan 20 gitu. Kita coba ya sampai 20. Ini tuh dia kebetulan nggak sama dengan real 20 menit. Jadi dia tiba-tiba udah selesai ya 20 menit gitu. Jadi memang
kalau bisa nanti pada saat real praktikumnya agak dibanyakin lah variasi diameter segala macamnya. Di sini kan udah kelihatan nih T1-nya berapa, sekitar 26,91 gitu. Kemudian kalau mau kita cari T2, ini tuh kadang juga agak macet ya. Nanti coba aja di komputer masing-masing macet nggak kira-kira. Kadang kalau aku tuh macet. Nah, kalau macet kayak gini aja nih. Sebentar. Sorry. Mana tadi dia? Macet kayak gini, kita ulangin lagi deh. Ini Nah, nih T2. pakai Terus online misalkan apa? Pakai apa namanya? Internet ya dari jarak jauh ya bisa diakses atau gimana? Iya, bisa jarak jauh, Pak. Oke, ya. Nah, ini kalau mau T2, cek lagi aja, dicentangin lagi. Jadi dapatlah T2-nya berapa sampai dengan T8 gitu kan. Dicatatlah kalau T1 kan 26,9 ya. Ternyata kalau T2 2,58. Nah, pokoknya semua variasi itu dicatat di lembar ini, voltmeternya berapa, ammeter, diameter segala macam ini kan dicatat. Nanti ini pokoknya lembar ininya, thermal konduktivitasnya itu didapat dari hasil perhitungan ini nih. Di sini dia ngasih nih cara perhitungan konduktivitas thermal. K sama dengan Q D per T. T di sini itu adalah kalau nggak salah T di sini itu adalah ketebalan ya harusnya. Enggak, itu diameter. Sebentar. Slab thickness tuh D. Kemudian T ini apa ya? Waktu biasanya. Iya ya, waktu ya. Delta T-nya di sini, prosedur coba di sini. Oh iya, per waktu ya. Nah, ini nih cara perhitungan nilai K-nya dari apa? Berdasarkan input voltmeter dan ammeternya ya. Q sama dengan TI per 2 sama dengan KA delta T ya, TH kurang TC per delta X. TH-nya di sini udah terdeskripsi nih. T1 tambah sekian tambah T4 per 4. TC-nya yang bagian voltnya, T5 tambah T6 bagi 2. Jadi dapatlah langsung nilai K. Jadi nanti si mahasiswa itu kita minta tuh dia ngitung nih semuanya sampai dengan selesai. Jadi didapatkan nilai K-nya gitu. Jadi yang penting mereka sih dapat data-datanya sih gitu. Jadi ketika mereka praktikum itu kita pastikan mereka semua bisa berhasil mengisi lembar kerja inilah gitu ceritanya. Nah, kemudian untuk variasi voltmeter, ammeter, diameter itu terserah Bapak dan Ibu aja gimana variasikannya, angkanya apakah sama ataukah mau divariasikan juga nggak apa-apa, terserah. Gitu sih sebenarnya. Nah, ini sama nih untuk conduction itu nanti tinggal dicek aja terus satu-satu untuk yang konveksi, kemudian juga untuk phase change, ada juga black radiation. Itu ada banyak ya jenisnya ya. Yang bagian physical science, nah heat and thermodynamics virtual lab. Nah, ini juga ada yang natural convection. Nanti tinggal dicek aja secara mandiri gitu. Nah, kalau sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya nggak Bapak Ibu? Ini aksesnya virtual menggunakan laptop ya dari jarak jauh. Ya, menggunakan laptop masing-masing. Artinya nggak misalnya menggunakan alat ukur data akustisi enggak ya? Enggak Pak. Ini kan virtual lab ya Pak. Saya tuh udah ngedemonstrasiin sih sebenarnya ke mahasiswa waktu awal praktikum, cara praktikumnya secara singkat, tapi mungkin waktu pas sesi praktikum benerannya kita perlu kasih tahu secara detail sih, kayak gimana pengambilan datanya. Takutnya mereka ada yang kemis kan. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini apa, mau tanya lagi. Ini kan lab virtual ya, laboratorium virtual jauh. Nah, itu Kenapa tuh, Pak? tingkat akurasinya gimana? Atau cuman memainkan software aja gitu? Misalnya memainkan software aja, Pak. Misalnya temperaturnya dinaikkan, heat flux-nya dinaikkan atau turunkan, lalu dihitung KIP-nya atau berapa nilai daya dan lain sebagainya. Merubah-rubah itu aja ya? Iya, merubah-rubah itu aja sih Pak sebenarnya. Gitu Pak Damora. Iya. Nanti sebenarnya jadi kan itu
Ya. Jadi ceritanya aku kan sudah buat ini ya, sejenis jadwal untuk mahasiswa gitu kan. Jadi memang kita tuh tak cek dulu ya, mereka tuh available-nya di mana. Udah tak buatin schedule meeting. Jadi pelaksanaan praktikum itu satu sesi itu maksimal 30 menit lah. Itu malah biasanya lebih cepat lah ya, karena kan tadi 20 menitnya nggak real 20 menit kan. Tapi yang penting mereka ngerti gitu cara metodenya seperti apa, pengambilan datanya seperti apa, ngerti gitu kan. Dan maksudnya apa dan juga analisis datanya kan. Sebenarnya itu kan yang kita harapkan kan. Nah, itu jadi kurang lebih setiap hari itu mereka kurang lebih 2 jam sih pelaksanaan praktikumnya. Nah, pelaksanaan praktikum selama 2 jam, per sesi itu 5 kelompok, 1-5, sesi 1 gitu kan. Sesi 2, 6-10, sesi 3, 11-15, dan seterusnya sampai dengan 2 jam itu tadi. Nah, pelaksanaan praktikum itu kebetulan 1 minggu 3 kali nih. Dan itu udah aku cek jadwalnya anak-anak, jadi kemungkinan, nah ini mereka itu available hari besok nih, hari Selasa, jam 12.45 sampai dengan jam 2.30 nih. Sama Rabu 12.30 ini 12.15. 12.30 lah ya, 12.30 ini 12.15 ya. 12.15 sampai dengan 2.45. 12.15 sampai dengan 2.45. Iya, berarti jadwalnya mereka gini, jadwalnya mereka itu Senin jam 10 sampai jam 12. Kemudian Selasa jam jam tadi 12.15 ya. 12.15 sampai ini jam istirahat nih. 14.45, kemudian ada Rabu ya. Rabu sama juga nih. Sampai 14.45. Gitu kira-kira jadwalnya nih. Pak, Ya, oke. Berarti kalau itu praktiknya mahasiswa nggak perlu datang ya ke kampus. Di depan laptop aja gitu. Iya, depan laptop. Depan laptop per kelompok. Jadi nanti pakai breakout room gitu, Pak. Kayak kita kuliah biasa sih sebenarnya. Kan disiapin breakout room, terus ya udah breakout room 1, kelompok 1 untuk sesi 1 gitu kan. Sampai dengan room 5 gitu kan. Itu untuk per sesi. Nanti setelah mereka selesai 30 menit, next lagi yang yang room kedua, yang sesi kedua gitu kan. Sesi kedua, room 1 untuk kelompok 6, room 2 kelompok 7 gitu kan, room 8 room 3 untuk kelompok 8 gitu-gitu. Gitu, Pak. Terus nanti terus nanti kan Bu Fitri tadi nanya ya terkait diawasin mereka praktikum. Pastinya diawasin, Bu, karena kan mereka takutnya ada yang nggak paham ya terkait pengambilan datanya gitu-gitu. Jadi tetap diawasin. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, terus apalagi yang mau tak sampaikan ya terkait ini. Tadi udah pretest. Nah, sekarang kebetulan kan aku tuh lagi pengen buat jadwal ya. Saya pengen buat jadwal terkait pelaksanaan praktikumnya. Bentar, mana ya? Nah, tak share screen dulu. Kebetulan ini kemarin sesi 1 udah kelihatan nggak Excel-nya sekarang? Ya, sudah keluar. Kelihatan ya. Nah, ini tuh tanggal 7 ya sesi. Nah, terus tuh ada sesi ini kan, sesi 3 nih. Sesi 3 itu kira-kira tanggal 7 Juni ya.
Sesi 4 berarti 8 Juni. Kemudian sesi 5 itu ada 6 tambah 7, 13. 13 Juni. Kemudian ada 14 Juni. Tanggal sampai tanggal 10. Sekarang 13 sampai 17. Oke, benar. 1, 13. Cek dulu. Itu mereka Selasa Rabu ya, benar ya, Selasa Rabu. Mereka praktikumnya. Berarti 14, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 15 Juni. Nah, ini 13, 14, 15, 13 tambah 7, 20 Juni ya. 20 Juni, kemudian 21 Juni, kemudian 22 Juni, selesai. Kurang lebih gini ya. Pengambilan data tanggal 6 sampai 10. Per sesi ini kita langsung babat 2 jam nih mereka praktikumnya. Cuman kan ini sebenarnya kan aku juga nggak ada pengalaman ya praktikum virtual lab. Coba nanti kita sesi yang pertama ini kita jadikan bahan evaluasi aja nih, kira-kira secara teknikal bisa nggak, layak nggak, bukan layak ya, istilahnya ada perbaikan nggak secara teknikalnya. Mungkin nanti kalau misalkan ada praktikal perbaikan pada saat teknikalnya, apa namanya, Bu Fit, kenapa Bu Fit nggak kelihatan? Ya, aku nggak kelihatan layarnya, Mbak. Nggak ngerti nih. Pada Mora kelihatan nggak? Jelas kelihatan. Oh, nih Bu, tak share screen ulang nih. Sekarang gimana? Oke, sekarang Bapak. Oke. Nah, jadi ini sih, aku kan nggak ada pengalaman virtual laboratorium, teknisnya nanti akankah berantakan atau akankah smooth gitu kan. Cuman ini aku masih prediksi aja gitu kan, aku susun sedetail mungkin, cuman takut nanti kalau ada yang ke-skip ataupun nanti secara teknikal ada agak berantakan, nanti kita diskusi aja lagi untuk perbaikan di sesi keempat gitu kan. Nah, ini mungkin kita coba di sesi ketiga nih. Nah, sesi ketiga ini kan berarti besok ya, tanggal 7 Juni nih. Nah, ini sesi pertama itu modulnya modul konduksi yang hitung apa namanya? Konduktivitas termal. Nah, ini yang modul konduksi ini apa namanya? Kan selama 2 jam nih, kira-kira selama 2 jam berarti kurang lebih dari jam 12.15 sampai dengan 14.45 nih. Nah, ini kayak ini ya, makan siang sama jam apa namanya, jam istirahat kita ya sebenarnya ya. Tapi apa namanya, mungkin bisa lah ya diselip-selipin ya, mereka kan waktu praktikum yang udah apa namanya istilahnya, yang udah bisa di awal bisa kita tinggalin sebentar sambilan makan siang gitu kan, sambil depan laptop sambil ngeliatin mereka, sama sambil apa namanya ngecekin kalau ada yang merekanya masih kurang paham terkait teknis pengambilan datanya gitu kan. Nah, cuman nanti 12, 15, 14, 45 ini benar-benar kita langsung selesaikan sampai dengan kelompok apa namanya, kelompok 20 ini. Jadi langsung ada 5 kali sesi lah, per sesi 30 menit kurang lebih seperti itu. Nah, gitu Bapak dan Ibu, ceritanya seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira? Ada yang ini perpindahan panas software-nya itu bisa untuk perpindahan panas konduksi, konveksi sama radiasi. Iya, ada sebenarnya ada banyak sih Pak. Nanti dicek aja di websitenya. Ini aku kirimin nih PPT-nya nih. Nanti Bapak dicek aja apa namanya, dia ada modul apa aja di sana. Oke. Kemudian apa itu? Ini apa?
virtual ya, virtual. Pak? Ada teori-teori awal nggak yang misalnya pada saat praktikum nanti kita langsung tahu cara pakai softwarenya atau jadi saat praktikum, iya, paham. Ya Pak. Jadi gini Pak, saya itu udah buat modul untuk mereka sebenarnya sebagai landasan untuk mereka mengerjakan praktikum. Nanti saya share juga lah modulnya. Sebenarnya juga modulnya juga saya ambil dari sini sih, gabungan dari sini sama beberapa referensi jurnal gitu kan saya ambil. Cuma kebanyakan dari modul virtual lab ini sebenarnya saya ambil. Cuma nanti sebenarnya kalau terkait teknis pelaksanaannya, briefing dulu nih di awal. Misalkan room 1, kelompok 1, room 2 gitu kan. Istilahnya pembagian room. Kemudian yang kedua, ceritain tentang teknis pelaksanaannya. Nah, teknis pelaksanaannya diceritakan kalian istilahnya mengisi lembar kerja di sini gitu kan, mengisi lembar kerja yang ada di yang disediakan dari si mereka ini, lembar kerjanya diisi gitu kan. Kemudian nanti Kadamora bisa ngeset nih. Misalkan kelompok 1 variasi ketebalannya sekian gitu kan. Kelompok 2 sekian, kelompok 3 sekian. Nanti Bapak mention tuh setiap variasinya. Yang terserah Bapak, sesuka hati Bapak sih sebenarnya mention variasi dari si beberapa parameter tadi untuk input perhitungannya. Gitu sih Pak. Oke. Setelah itu langsung deh mereka lanjutin pengerjaan. Materialnya udah default dari sana ya, seperti aluminium. Iya, defaultnya iya benar. Kita nggak bisa misalnya mendevelop material sendiri, misalnya dengan mengetahui properti material tertentu terus diinput gitu. Bisa Pak. Di run ini. Jadi materialnya 1, 2, 3, 4, 5 ya, aluminium, copper, iron, benar, sama steel. Okay. Iya benar Pak. Iya benar gitu Pak. Jadi ini tuh kan praktikum ya, jadi biar mereka dapat sense ininya aja, hubungan setiap parameter ini untuk mendapatkan nilai produktivitas thermalnya, gitu sih Pak. Atau enggak kita sepakatin aja kali ya sekarang. Mungkin kita bisa sepakatin, kita bisa sepakatin tuh, sebentar. Sabar dong. Nggak boleh. Jadi gini kita sepakatin dulu ya. Jadi kalau misalkan sebentar. Nah, jadi menurut saya setiap kelompok itu semua material mereka wajib cobakan. Mereka wajib simulasikan dan di play lah ya. Nah, di sini tapi voltmeter, ammeter dan diameter setiap kelompok itu beda-beda. Gitu aja sih paling Pak. Tapi semua material diujikan, tapi nilai beberapa parameter seperti voltmeter, ammeter, diameter, area of specimen itu yang variasikan. Gitu Pak, gimana Bapak? Tanyain lagi. Jadi satu kelompok, setiap kelompok itu dia nyusun seluruh jenis material, tapi yang berbeda antar kelompok itu hanyalah variabel misalkan diameternya, variabel voltmeternya, variabel ammeternya, itu aja yang bedain setiap kelompok. Itu yang membedakan setiap kelompok itu terserah Bapak aja. Misalkan yang kelompok 1 misalkan 20 mili gitu. Gitu-gitulah. Kelompok 2 beda 2 mili, 22 misalkan gitu. Digituin aja, nggak apa-apa Pak. Itu aja ya Pak ya. Gimana Bapak dan Ibu? Ada yang mau tanya lagi agak keras sebelum saya lanjut ke yang lain? Ya, oke. Udah ya. Bu Fitri gimana Bu Fit? Aman nggak Bu? Halo, Bu Fit? Bapak, ntar aku nanya Jepri lagi ya. Ini sambil nyimak Oke. yang lain soalnya. Oke, siap.